Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru became the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number 1. Mugaru have 7 noble values. Number 1. Strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number 2. Positive thinking or berpikir positif. Why do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life will become such a mess. Number 3, akhlak straight or kekuatan akhlak. Why do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruin this country. Number 5 is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number 6 is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number 7 is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with Hah? Ya ndak tahu. Tanya saya. Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana maghsina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayya sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi al nad'u min duni aliyal laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attaqadu min duni alihah laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa kita ke sekolah itu bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar bersosialisasi, belajar bekerja sama, belajar tertib, belajar disiplin, karena sekolah itu miniaturnya masyarakat, gitu ya. Seperti yang kalian kerjakan kemarin, membuat proyek P5 itu butuh kerjasama. Dan Pak Nur yakin kalau satu kelompok itu ada 7 orang, itu ada yang tidak ngapa-ngapain. Ono ilmu maidu, gak ngene, ono sing dulinan, gitu kan. Tapi ada beberapa kelompok itu, ini kan satu kelompok ini kan nggak ada ketuanya kan, tapi ada dia itu
seperti ketua kelompok gitu, tapi bukan ketua, kan nggak ada ketuanya. Dia itu bisa mengatur, kamu iki yo, kamu ini, aku tak iki. Ada yang seperti itu. Jadi kalau sepengetahuannya Pak Nur, ada beberapa ciri anak itu yang nanti kalau sudah dewasa itu nanti akan menjadi orang yang sukses. Ya. Ciri-cirinya yang pertama, ketika ada guru masuk, teman-temannya rame, ada satu anak yang berdiri, dia bilang, menengo, iki lho enek guru nih. Kamu ingat-ingat temanmu yang seperti itu, besok jadi apa? Teman-temannya Pak Nur yang dulu begitu pada waktu sekolah itu, sekarang itu jadi orang-orang yang di masyarakat itu orang-orang yang luar biasa. Ya, cirinya yang pertama itu ya, ketika ada gurunya masuk, teman-temannya rame, dia berdiri dan nyuruh teman-temannya diam. Ciri yang kedua, tanpa diperintah, tanpa ada komando, dia itu berusaha untuk menertibkan diri. Bahkan dia itu menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Ya contohnya ya P5 ini, anggotane 5, gak ono ketuane, dia yang ngatur-ngatur dia itu. Pengaruhnya itu kuat dia itu, di kelompoknya itu. Kamu tandai teman-teman yang seperti itu, kamu ingat-ingat nanti besar jadi apa, karena ciri-cirinya itu sudah ada. Ciri-cirine sing gak jadi apa-apa iku nek kerja kelompok iku dia itu ndak tahu tugasnya, atau dikasih tugas gak mari-mari ya, barang wis dadi dikudulinan, kardus sing wis di toto api dikudulinan, gue tendang-tendangan, gue ngudungi koncone bener-bener dikudungi kardus, delok arek sing ngono iki besok dia gak jadi apa-apa. Jadi sejak dini itu sebenarnya tanda-tanda orang yang luar biasa itu ada, dan beda dengan teman-temannya. Jam kosong gitu, jam kosong misalnya teman-temannya pada ngerumpi, ngomong ke rono ini, ada beberapa anak itu yang memilih menyibukkan diri dengan membaca, belajar. Kamu ingat-ingat temanmu yang seperti itu. Ini Pak Nur cerita pengalaman ya, cerita pengalaman. Jadi teman-temannya Pak Nur yang dulu itu ngetu, ya istilahnya itu beda dengan yang lain. Ternyata ketika sudah dewasa memang beda. Seperti itu. Makanya di sekolah ini kita ini bukan hanya untuk menimba ilmu pengetahuan, kita itu belajar semuanya, belajar semuanya. Kayak duduk seperti ini kan juga diatur, potongan rambut diatur, semuanya diatur. Kenapa ada tata tertib? Karena supaya tertib, tata tertib, ditata biar tertib. Kalau manusia tidak ada tata tertib, maka dia akan berbuat seenaknya sendiri. Siapa yang sudah pernah ke Jepang? Ngacung ke Jepang. Jepang itu sungainya, sungai di Jepang itu buat melihara ikan. Ikannya itu seneng hidup di kali, di sungai itu loh. Kenapa? Airnya jernih. Airnya jernih. Kalau kamu membaca Wikipedia, orang Jepang itu unik. Satu orang itu bisa memeluk 3 agama, ya. Tetapi orang Jepang itu bisa tertib seperti itu, ya.
budaya ngantri, budaya disiplin. Coba sekarang bandingkan dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia. Wes sungai Buri iki. Iku iwake kira-kira mengeluh itu. Kalau bisa bersuara, kalian bisa mendengarkan suara ikan-ikan itu yang di belakang itu. Mungkin kamu nggak tega. Itu karena apa? Ya karena nggak tertib tadi itu. Ya. Kalau Gubernur Jawa Barat, nah ini kita ngomong ben menginspirasi. Kalau Gubernur Jawa Barat itu masuk ke sungai-sungai itu dan ikut membersihkan. Di sungai-sungai di Jawa Barat yang tadinya itu tersumbat seperti itu dikeruk dan lancar, dinormalisasi istilahnya itu. Kemudian anak-anak yang nakal, anak-anak yang tawuran, bolos, itu dimasukkan kemana? Barak militer. Ke barak militer. Sini. Ini kelihatannya update ini. Kas Kenjan. Gimana? Di barak militer terus diapakan? Dilatih keras, tegas. Bangun. Coplon gini ben. Kalau bangun itu agak malaman, sebelum subuh langsung bangun dengan cara tegas. Yang dulunya nakal sekarang jadi tegas dan sopan. Asik. Bahkan jika ada yang cemeng itu tambah ditegas. Karena kita itu harus tegas, laki itu tegas. Ya, kamu dapat berita itu dari mana? Lihat berita dari mana? Karena setiap hari bapakku sering menyetel berita. Siapa? Bapakku. Oh, bapakku sering menyetel berita. Terus biasanya dilihat di TikTok. Jadi begitu. Oke, ya beri tepuk tangan untuk Amizan. Kenjan. Update ini. Jadi ayahnya itu sering nonton berita. Biasanya anaknya ini update informasi biasanya itu. Kalau ibunya sering nonton sinetron, drakor, ya anaknya melo-melo biasanya itu. Ditinggal kontennya sediluk nangis, jadi cengeng gitu loh. Oke, sampai di sini aja ya. Ya Pak. Sekarang Pak Nur pengen ada yang mengulangi yang disampaikan Pak Nur ini. Ojo-ojo awakmu iku meneng ngene iki ngantuk tambah turu tambahan. Ya. Yang disampaikan Pak Nur ini pengalaman. Sedikit-sedikit tetapi kalau diterima dengan baik, insya Allah itu akan menjadi tambahan motivasi, ya. Oke, sekarang Pak Nur tunjuk. Siapa yang mau mengulang apa yang disampaikan Pak Nur? Maju, diulang, terus kalau sudah boleh masuk kelas. Siapa? Hazel. Oke, saya akan merangkumkan apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Jadi, seperti yang Pak Nur awal sebutkan, itu sekolah bukan hanya untuk cari pendidik, tapi juga untuk latihan bersosialisasi, bekerja sama, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk menjaga kedisiplinan sama ketertiban diri itu ada banyak ciri-cirinya. Yang pertama itu ya bisa ngatur diri, ya misalnya ya pas jam kos itu yang lain itu pada main kayak, weh ayo kita main guys gitu. Nah tapi ada satu anak itu beda. Nah dia itu bedanya apa? Dia belajar itu juga nentuin masa depannya itu seperti apa. Yang lain itu ya palingan ya urusannya mereka sendiri lah. Tapi yang anak yang baca buku tadi, oh jelas itu masa depannya pasti sangat terang. Nah terus ada lagi nih contohnya, semisalnya seperti yang Pak Nur sebutkan tadi, itu kalau lagi di kelas terus gurunya masuk, yang lain masih rame,
itu ada salah satu anak berdiri terus bilang, "Hey guys, diam guys, ada guru yang sudah masuk," gitu. Nah, semuanya langsung diem karena ada guru. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang aku tahu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Axel. Kau masih di sini atau mau balik ke kelas? Kelas. Nanti ada informasi dari Pak Wawan. Duduk dulu ya. Oh, oke. Oke. Siapa? L. Pak. Pak. Ini Pak Nul itu pengen ngetes circle-nya ini apa bener-bener bermanfaat atau enggak? Ayo L, gaskan L. Jangan memalukan pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku akan merangkum yang disampaikan Ustadz Nur tadi. Jadi yang pertama kita menuju ke itu dulu, mengatur kelas dulu ya. Ini Pak Nur ya, mengatur kelas kayak diem. Mengatur kelas kayak diem. Nah, kalau kalian masuk kelas ketika selesai apel kan, kalau masuk kelas, bentar. Masuk kelas istirahat 5 menit, guru mulai datang, ibaratnya kayak Ustazah Berlin. Kamu rame, terus aku bilang, "Woi, diam woi," gitu. Tapi kamu nggak diam, ya udah kamu dihukum Ustazah Berlin. Kalau dihukum Ustazah Berlin, iku salahmu dewe, dulu salahnya aku. Ye pak ye. Oke, sekarang ke babak selanjutnya. Oke, sekarang negara Jepang vs Indonesia. Kalau Jepang, sungainya itu kan bersih, ikan ini kan nggak pada terganggu, nggak sesak nafas, ada yang nggak mati gitu. Ibaratnya kayak laut itu. Kalau kalian buang sampah atau buang limbah atau banyak kali, kan paus ataupun itu bisa mati atau enggak? Bisa. Kalau Jepang itu sungainya bersih, ikan-ikan nggak pada terganggu. Kalau di Indonesia ini kayak gini nih, sungainya tersumbat, banyak sampah ataupun itu. Kalau banyak sampah ikan-ikan ya terganggu ataupun itu mati atau ulur banyak. Oke, sekian dari kami saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ayo, anggota circle-nya satu lagi. Misen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik tentara cuy. Oke, kalian tahu kan di Jepang itu sungainya tuh indah, Jelas. banyak ikan koinya, bisa buat kayak contohnya itu orang yang lagi stres itu kayak dapat tekanan dari keluarga itu bisa menikmati sungainya, karena orang yang mengalami tekanan itu bisa menikmati. Nggak kayak di negara kita ini, negaranya udah banyak sampahnya, banyak warganya yang nggak nurut. Sampah sudah terbiasa dari Indonesia, apalagi negara kita termasuk banyak sampahnya di sini. Udah jadi pindahan lagi. Kita itu harus jaga alam, jaga sistem ekosistem negara kita. Kalau kita nggak jaga alam itu nanti negara kita itu jadi negara kotor. Apalagi saat ini keadaan negara kita saat ini sangat keset, apalagi banyak kotornya hari ini. Jadi begitu. Bahkan udah ada penambangan di Kalimantan oleh pemerintah pencapat IKN. ya di IKN itu. Jadi begitu kita harus menjaga. IKN itu lanjut apa enggak? Masih lanjut. Masih lanjut. Gimana perkembangannya? Pengembangan saat di IKN itu masih dalam proses, dan kita juga bisa menjelaskan. Kalian tahu kan Pak Nur yang tadi menjelaskan tentang pendidikan kan? Orang yang selalu menyuruh diam saat ada guru itu bilang itu ada orang yang namanya orang yang hebat dan pintar. Bahkan orang yang selalu jadi pendiam itu adalah orang yang keren. Asik. Ya kan? Jelas. Bahkan kalau ada yang ada orang yang hukumannya
mendeteksi kan ada yang namanya kan paling banyak yang ada yang lama ini rasanya. Ada yang lama kan Pak? Siapa? Ada yang lama? Nggak ada yang lama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini luar biasa. Ini circle-circle-nya ini luar biasa ini ya. Ini anggotanya luar biasa. Oh iya, ada member tambahan? Iya. Oh ya, besok aja ya. Besok aja. Ya, siap-siap membernya. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Cuma ini kayaknya ini yang dua El sama Hamis ini kayaknya melencengnya terlalu adoh ya, apa yang disampaikan Pak Nur tadi itu moro-moro bahas ini bahas ini. Tapi tidak apa-apa ya, memang itu yang dia penerimaan dia itu seperti itu gitu loh. Oke, ada informasi dari Pak Wawan. Ini Pak Wawan udah bersiap-siap ini. Matur nuwun Bapak Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ada informasi penting terkait kegiatan hari ini ya. Yang pertama mengenai penilaian produk rekayasa teknologi kreasi peralatan sederhana berbasis daur ulang ya, sesuai schedule anak-anak, insya Allah nanti akan kita mulai nilai dari Bapak Ibu Guru itu jam 9. Jadi ini nanti masih ada waktu kurang lebih 1 jam, jam setengah 8 sampai jam setengah 9 bagi masing-masing kelompok ya, memastikan kembali produknya, mungkin tulisannya ataupun mungkin dikasih keterangan tulisan penyertanya itu bisa dipersiapkan ya. Bahkan tadi ada accident ya, nggak tahu ini ada, berarti di tengah kita ini masih ada oknum ya, oknum siswa Mugaru. Kalau ada oknum polisi, ada oknum TNI, ada oknum siswa Mugaru ya. Kemarin ada produknya anak-anak itu sudah bagus, ini pagi-pagi ketika masuk produknya nggak karu-karuan. Nah ini kira-kira pasti ada yang merubah, dan kalau kelompoknya sendiri rasanya nggak mungkin. Nah ini berarti kan ada oknum ya, saya nggak tahu ya, tapi Allah Maha tahu. Jadi mari kita ingat kembali, kita ini tidak ada apa-apa anak-anak ya, ternyata masih ada Allah yang selalu membersamai kita ya. Mungkin oknum-oknum TNI, polisi ya, mungkin oknum pemerintah yang berbuat tidak baik, ini kayaknya ya perlu kita sadarkan, masih ada Allah yang selalu mengawasi tanpa tidur sedikit pun ya. Ya jadi ayo, saya nggak tahu, ada tadi laporan Pak kemarin bagus, ini pagi-pagi datang sudah kabel dicopot kabeh ya, ini saya nggak tahu ya. Ya semoga ya ini mengingatkan kembali anak-anak, ternyata setan itu memang musuh yang nyata ya. Tadi membisikkan, yuk punyanya temanmu jadi, ini ya, dibisikkan kepada kita dan kita ikuti ya. Jadi yang pertama anak-anak, saya ingin mengulangi kembali untuk penilaian nanti akan dinilai jam 9. Jadi ini masing-masing kelompok ada waktu kurang lebih 1 jam sampai setengah 9 memfiksasi atau finalisasi ya, dipastikan lagi produknya mungkin ada kurang apa, dicek kembali, terus menyiapkan judul atau nama produknya juga ya, kemarin juga sudah kita sampaikan. Setelah itu nanti jam setengah 9 semuanya harus sudah dibawa ke masjid
sudah kita sediakan meja-meja ya di masjid sebelah utara. Kalau ada produk yang belum jadi bagaimana Pak? Nah, tetap kamu bawa ya. Maksudnya meskipun kan wujudnya sudah ada, meskipun mungkin secara teknis belum bekerja, tapi wujudnya sudah ada, itu sudah dapat nilai. Karena kalian Bapak Ibu guru menilai ini kinerja kalian mulai perencanaan, proses itu sudah dinilai ya, akan ada nilainya juga, bukan hanya kita nilai di bagian akhir, oh ini nggak bisa bekerja alatnya, nggak begitu ya. Jadi tetap tidak usah khawatir. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Ya tetap itu nanti dibawa ke masjid, jadi nggak jadi hari ini ya, tetap dibawa. Terus siapkan masing-masing kelompok 1 atau 2 anak untuk ini apa namanya standby di produknya. Kalau semua anak nggak cukup, 1 atau 2 anak, karena nanti akan ditanya-tanya oleh Bapak Ibu guru yang menilai, yang paham mulai tahap perencanaan, ini tujuannya apa, kok seperti ini, fungsinya apa. Paling nggak ada yang seperti itu. Nanti menyiapkan siapa yang didelegasikan di masing-masing kelompok itu untuk ini apa namanya, berada di produknya itu, untuk menjaga standnya. 1 atau 2 anak cukup. Kalau 1 anak cukup nggak apa-apa, kalau 2 anak boleh. Nanti akan ditanya ini maksudnya apa, bagaimana pengerjaannya ya, paham ya itu. Jadi nanti silahkan setelah ini bisa dikemas kembali. Terus yang paling akhir anak-anak, nanti kalian pulang setelah sholat Jumat ya. Namun untuk anak-anak kami kelas 7B, 7C, 7D, 7E, 8B, 8C, 8D, mohon nanti setelah sholat Jumat tetap berada di masjid ya, karena akan ada pembekalan terkait Quranic Camp ya. Untuk yang kelas 7A dan 8A nanti bisa bergeser lebih awal, tapi tidak lama, paling ya maksimal 5 jam ya. Oh enggak, paling 15 sampai 20 menit ya. Ingin memastikan aja apa yang perlu dibawa, terus nanti seperti apa ya. Itu untuk kelas Quranic ya, kelas 7B, 7C, 7D, 7E, 8B, 8C, 8D. Jadi nanti setelah sholat Jumat langsung saja, tidak usah ke kelas. Mungkin ada perempuan yang berhalangan yang langsung bergabung, nanti biar segera selesai, biar segera pulang. Terus paling penting nanti setelah dinilai produk kalian oleh Bapak Ibu guru, penilaian mungkin kurang lebih sampai jam 10 atau mungkin setengah 11 ya. Jadi guru-guru dulu nanti yang menilai. Setelah guru-guru selesai, mungkin anak yang lain kalau mau melihat karya kelas-kelas yang lain boleh, tapi nanti akan kita atur, karena memang enggak bisa semua anak masuk ya. Mungkin yang putri dulu atau yang putra dulu bergiliran melihatnya itu. Terus bagi anak-anak yang tidak terjadwal menjaga bagaimana Pak? Yang tidak terjadwal menjaga tetap di kelas atau boleh berada di serambi sebelah selatan ya. Yang kelompok yang tidak terjadwal menjaga itu boleh menunggu di serambi sebelah selatan ya, yang menjaga 1 atau 2 anak tadi, atau boleh di kelas ya. Oke, itu anak-anak informasi untuk kegiatan hari ini. Saya sangat mengapresiasi semua karya, Masya Allah. Saya dulu SMP nggak bisa seperti itu ya. Sekarang kalian saya lihat keren-keren ya, idenya ini sangat bagus sekali. Ini kalau nanti kalian jadi tetap kalian pupuk, kalian jadi anak yang kreatif, inovatif, bisa menghasilkan karya-karya hebat. Nah ini yang ditunggu oleh bangsa Indonesia, biar nggak tergantung dengan bangsa lain. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingin dengar yel-yelnya dari SMP Muhammadiyah Tigawaru yang kompak ya. Siap ya? SMP Muhammadiyah Tigawaru,
is the best. Mugaru bertakwa, berkarya, berprestasi. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.